Pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau yang disingkat dengan PLTGU merupakan gabungan antara pembangkit listrik tenaga gas dengan pembangkit listrik tenaga uap, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU. PLTGU merupakan suatu instalasi peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas hasil pembakaran bahan bakar dan udara menjadi energi listrik yang bermanfaat. Di Kabupaten Karawang, lebih tepatnya di Kecamatan Cilamaya, dipercaya oleh PT Jawa 1 dan pemerintah sebagai lokasi dibangunnya objek vital nasional PLTGU. Proyek ini dinilai sangat tepat sebagai energi transisi di Indonesia karena di masa depan gas menjadi tulang punggung energi nasional. Lokasi proyek PLTGU bersebelahan dengan proyek Pertamina Gas. PLTGU sendiri dibangun di tanah yang dulunya milik Pertamina, kemudian tanah tersebut dibeli oleh PLTGU untuk proyek pembangunan infrastruktur gas dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap. PLTGU Jawa 1 mulai dibangun pada bulan Desember tahun 2018 lalu. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan proyek PLTGU ini bisa selesai pada Desember 2021. Tetapi karena banyak kendala akibat COVID dan kendala lainnya, proyek tersebut rampung pada 2022. Sebelum beroperasi, PLTGU melakukan penyetelan alat-alat atau commissioning dan PLTGU baru mulai beroperasi sekitar April 2024. Di sekitar lokasi PLTGU masih banyak pemukiman warga, bahkan banyak warga yang membangun tempat tinggal di atas tanah milik Pertamina. Berdirinya PLTGU Cilamaya tidak hanya mendapat dukungan dari pemerintah, tetapi juga terdapat banyak isu sosial yang muncul beriringan dengan dibangunnya PLTGU Cilamaya di area pemukiman warga. Sebelum dibangun objek vital nasional tersebut, tanah di mana berdirinya PLTGU sekarang merupakan hasil pembelian dari Pertamina Gas Cilamaya. Area tersebut merupakan tanah kosong yang dikelilingi oleh sawah dan dekat dengan pemukiman warga. Meskipun tanah tersebut telah menjadi hak milik PLTGU, tidak menutup kemungkinan warga yang tidak awas akan membangun kembali bangunan-bangunan yang akan membuat kawasan tersebut semakin padat penduduk. Bukan hanya tempat tinggal, tetapi bangunan seperti sekolah, toko, warung makan, hingga pasar malam pun ada di area objek vital tersebut. Dengan adanya pembangunan PLTGU tersebut, 50% masyarakat menjadikan hal ini untuk mencari penghasilan tambahan seperti membuka warung kopi dan warung makan di sekitar pembangunan. Menurut riset SKK Migas bersama tim sosial UGM tahun 2016-2018, berdasarkan data statistik, selama 10 tahun terakhir, sekitar 50% kegiatan eksplorasi hulu migas tidak dapat direalisasi karena terbentur berbagai masalah sosial yang kemudian menyebabkan penolakan kegiatan. Berdasarkan data lapangan, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja PLTGU yang sebenarnya. Rata-rata masyarakat masih berpikir bahwa PLTGU tidak ramah lingkungan dan dapat mencemari udara dan lingkungan, khususnya laut. Masyarakat menilai bahwa pembangunan PLTGU Cilamaya memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Permasalahan ini menjadi masif sehingga Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia dan Masyarakat mengeluarkan pernyataan sikap terkait pembangunan objek vital nasional ini. Namun faktanya, PLTGU Cilamaya tidak menggunakan minyak atau batu bara dalam operasionalnya. Asap yang dihasilkan tidak tergolong berbahaya karena proses pemanasan gas menjadi listrik dengan membuang uap bukan asap. Selain itu, objek vital ini tidak menghasilkan limbah atau asap polusi. Maka dari itu, PLTGU Cilamaya merupakan PT yang ramah lingkungan karena memegang prinsip zero emission, yang menjamin tidak ada pencemaran yang dihasilkan dan mendekati 0%. Banyak masyarakat menganggap menghirup udara tercemar oleh PLTGU dapat mengakibatkan keracunan dan takut lahan bahkan laut ikut tercemar. Padahal PLTGU sendiri memegang prinsip zero emission secara teguh dengan menjamin tidak ada pencemaran. Kemudian, pergerakan aktivitas nelayan juga dialihkan guna menghindari pipa-pipa yang berisiko tinggi dengan jarak maksimal 500 sampai 1 km. PLTGU juga melakukan patroli dengan melibatkan petugas serta sosialisasi kepada masyarakat.
Karena proyek PLTGU berada di sekitar pemukiman warga, beberapa anak sekolah yang bermain di sekitar area PLTGU melakukan aksi menyimpang seperti memanjat pembatas Menara Sutet, kemudian berfoto di atas Menara Sutet, dan tawuran di sekitar wilayah PLTGU. Kemudian banyak sekali yang keluar masuk wilayah PLTGU tanpa kepentingan. Selain itu, area di sekitar PLTGU juga dijadikan tempat berjualan setiap sore seperti pasar malam, dengan alasan tempat tersebut merupakan alun-alun Cilamaya, padahal mereka tidak mendapatkan izin dari pihak PLTGU itu sendiri. Dengan isu-isu sosial yang apabila diajukan akan semakin tidak terkendali dan dapat mengarah pada kejahatan. Maka dari itu, pihak PLTGU Cilamaya memiliki strategi pengamanan dan rekomendasi sebagai solusi untuk diimplementasikan kepada masyarakat dengan tujuan meminimalisir terjadinya isu sosial atau kejahatan yang lebih masif. CSR atau Corporate Social Responsibility di area objek vital nasional PLTGU Cilamaya merupakan upaya yang digunakan untuk meminimalisir segala potensi kerusakan atau keresahan dalam masyarakat, di mana hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap internal atau eksternal. Konsep CSR yang diterapkan oleh pihak PT Jawa 1 Power di area objek vital nasional PLTGU Cilamaya meliputi beberapa aspek, mulai dari keamanan, sosial, hingga kerjasama dengan TNI Polri. Untuk keamanan, PLTGU Cilamaya menerapkan sistem manajemen profesional dan pihak ketiga penyedia jasa dalam mendukung keamanan area. Objek vital ini menggunakan ISO 27001 sebagai standar internasional. Rancangan sistem keamanan di area objek vital ini adalah: yang pertama, menyusun dan meninjau prosedur secara berkala. Yang kedua, penerapan perangkat keamanan yang diperlukan dan sesuai seperti kamera pengawas, sistem kontrol akses, peralatan penjaga keadaan darurat. Yang ketiga, keterlibatan rutin dengan otoritas setempat, TNI Polri, melalui Polres, Kodim, Polsek, Koramil. Yang keempat, pengawasan keamanan sosial. Yang kelima, identifikasi atau pemetaan, analisis resiko, dan strategi mitigasi. Yang keenam, persyaratan kode keamanan kapal dan pelabuhan internasional atau ISPS yang sedang dalam proses kemajuan. Yang ketujuh, sertifikasi OVIDNAS. Yang kedelapan, mengembangkan jaringan di antara industri sejenis dan industri lain di Cilamaya atau Karawang. Pengecekan keamanan pegawai dan pengunjung juga ada untuk mencegah masuknya orang tidak dikenal atau tidak berkepentingan sehingga dapat menjadi gangguan atau ancaman. Maka dari itu, area OVIDNAS menggunakan pengecekan identitas. Setiap pengunjung harus mendaftarkan diri ke pos penjaga agar mendapat identitas pengunjung. Adapun pengecekan menggunakan metal detector atau mirror check sampai dengan pengecekan manual untuk kendaraan. Untuk CSR yang diterapkan dalam masyarakat oleh objek vital ini diantaranya adalah: yang pertama, melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada pemilik lahan, penyewa lahan, dan penggarap lahan terkait rencana pengadaan lahan untuk jeti, jalan akses, pipa darat seperti pipa air dingin, pipa buangan air limbah, dan pipa gas, rumah pompa, serta jalan akses pemasangan tower transmisi setet 500 kV. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan pendekatan yang persuasif kepada nelayan terkait rencana pembatasan perairan sebagai lokasi rencana kegiatan yang menimbulkan gangguan aktivitas penangkapan ikan. Yang ketiga, mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan jumlah dan keahlian yang dibutuhkan, serta memprioritaskan pelibatan pengusaha lokal sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang keempat, mengelola sumber bising dan memasang bangunan penghalang terutama pada lokasi tapak kegiatan PLTGU yang dekat dengan pemukiman penduduk. Pada dasarnya, pencegahan kejahatan situasional berfokus pada tempat di mana kejahatan terjadi, bukan pada tempat terjadinya tindak pidana tertentu. Penekanannya adalah pada perubahan manajerial dan lingkungan yang mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Situational crime prevention lebih menekankan bagaimana cara mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Teori ini mencoba melakukan pencegahan kejahatan dengan meningkatkan risiko. Semakin tinggi risiko seseorang mengalami kegagalan dalam melakukan kejahatan dan usaha seseorang dalam melakukan kejahatan. Artinya,
Teori ini melibatkan manajemen dan desain dengan manipulasi lingkungan sekitar secara sistematis. Situational crime prevention pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui 3 langkah umum. Yang pertama, membuat desain keamanan dengan mempertimbangkan potensi-potensi sekitar lingkungan. Nomor 2, mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen. Yang ketiga, mengembangkan sistem keamanan yang aman, yaitu menciptakan sistem yang sulit dicuri atau disalahgunakan. Ketiga poin tersebut dapat dilihat pada PLTGU dalam mengimplementasi sistem keamanan yang sudah dirancang dan dimodifikasi sesuai kebutuhan lokasi tersebut. Hal ini diperlukan karena lokasi PLTGU terbilang padat penduduk, sehingga upaya perencanaan sistem keamanan perlu memikirkan hal-hal tersebut. PLTGU sendiri memiliki posko security di bagian pintu masuk kawasan PLTGU yang berfungsi sebagai pemantau dan scanning keadaan sekitar. Kemudian, setelah masuk ke kawasan atau jalan utama PLTGU, kita juga akan menjumpai posko security lagi yang berfungsi sebagai tanda atau titik terakhir orang luar yang bisa berkunjung. Hal ini diperlukan karena mengingat warga sekitar yang masih sering memasuki kawasan jalan utama PLTGU, sehingga double check sangat diperlukan agar mengidentifikasi karyawan yang memiliki kepentingan. Selain itu, PLTGU sendiri memiliki jadwal patroli di sekitar kawasan jalan utama, row pipa, dan area dalam PLTGU untuk meminimalisir terjadinya human error ketika beroperasi. Masalah-masalah yang terjadi di area PLTGU Cilamaya sebagai bagian dari objek vital nasional rata-rata didominasi oleh isu sosial. Isu sosial timbul karena banyak warga yang masih kurang memahami bagaimana operasional PLTGU sebagai pembangkit listrik yang menjadi penyalur ke lebih dari 11 juta rumah. Kekhawatiran masyarakat setempat akan tercemarnya lingkungan dan kesehatan masyarakat menjadi hal utama yang sudah dipertimbangkan oleh pihak PLTGU Cilamaya. Mengingat kembali bahwa PLTGU Cilamaya merupakan perusahaan yang memegang teguh pada prinsip zero emission, maka pihak PLTGU tidak akan membiarkan terjadinya kerusakan lingkungan dan keresahan di masyarakat meningkat. Dengan sistem keamanan dan analisis resiko yang sudah dirancang dengan sangat penuh pertimbangan, maka sampai saat ini belum ada kasus mengenai kebocoran pipa di area objek vital nasional tersebut. Dengan demikian, pengawasan dan pemantauan di area objek vital tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaannya hingga masyarakatnya dalam hidup berdampingan.